Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dari Program Studi Permesinan Perikanan dari Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan menerangkan beberapa hasil inovasi saya dengan beberapa dosen di kampus saya tentang suatu mesin es. Mungkin kita berpikir, mesin es apa sih ya? Di sini mungkin beda dengan mesin es yang lain, yaitu mesin es slurry es ataupun es bubur yang berbasis AOT ataupun resolusi industri keempat. Di sini saya akan membahas beberapa apa itu slurry es, kemudian apa itu AOT, dan bagaimana analisa usahanya. Oke, kalau semua masih penasaran, mari. Dalam bidang refrigerasi dan tata udara, ilmu kontrol mengalami suatu kemajuan. Teknologi yang semakin maju mengakibatkan banyak sistem otomasi hampir pada semua kegiatan manusia, baik produksi maupun konsumsi. Penggunaan sistem kontrol otomasi dapat memudahkan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dengan adanya kemudahan ini dapat meningkatkan produktivitas manusia dalam bekerja. Dalam masalah lapangan, banyak masyarakat nelayan kecil yang menggunakan teknologi tradisional dalam penyimpanan hasil tangkap yang digunakan saat melakukan suatu operasi penangkapan di laut. Maka dari itu, saya dan Catur Eri Partono, API, Magister Marine Engine, selaku dosen permesinan perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, membuat suatu inovasi, produk penyimpanan hasil tangkap yang kita beri nama Slurry Es Maker berbasis AOT. Mesin ini adalah mesin yang dapat memproduksi es dengan bentuk seperti bubur halus dan menggumpal dengan perbandingan 60% air dan 40% es. Mesin bubur es ini dibuat untuk menjawab tantangan pasar, terutama dalam segi efisiensi biaya penangkapan dan biaya processing ikan. Mesin slurry es atau mesin pembuat es ini memiliki banyak kelebihan. Dibandingkan dengan es tradisional atau es balok yang digunakan untuk perlakuan produk-produk perikanan pasca panen agar mutu hasil panen tetap segar sampai ke tangan konsumen. Slurry es bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, efisiensi biaya operasional, mempercepat prosesi penangkapan pasca tangkap dan pasca panen, serta standar industri 4.0. Beberapa manfaat slurry es. Yang pertama, meningkatkan mutu ikan supaya tetap berkualitas dan bertahan lama. Yang kedua, mempermudah dalam penggunaan. Yang ketiga, hemat energi hingga 20% dari mesin es pada umumnya. Yang keempat, pemanfaatan teknologi 4.0. Yang kelima, memberikan terobosan inovasi baru dalam bidang permesinan perikanan. Mesin ini kami produksi dan kami pasarkan ke seluruh Indonesia dengan analisa SWOT dan membaca analisa pasar. Mesin ini belum ada dan satu-satunya kami yang memproduksi. Dalam prospek usaha untuk pasar Indonesia yang masih sangat terbuka dan belum adanya pabrik produksi dalam negeri, maka usaha untuk workshop produksi mesin slurry es dengan berbagai macam jenis kapasitas adalah jenis usaha yang sangat berprospek bagus. Target pasar yang kami tuju antara lain: 1. PPS atau Pelabuhan Perikanan Samudra di 5 tempat. Yang kedua, PPN, Pelabuhan Perikanan Nusantara, ada 12 tempat. Yang ketiga, PPP, Pelabuhan Perikanan Pantai, ada 56 tempat. Yang keempat, tambak dan sektor perikanan lainnya. Dalam strategi pemasaran tentunya
sebagai tempat pembuatan dan perakitan mesin, dan sebagai kepastian after sales atas kesediaan suku cadang dan pelatihan. Maka dari itu, kami memproyeksikan RAB atau Rancangan Anggaran Bangun sebagai berikut. Dari rancang anggaran bangun tersebut, kami memproyeksikan bahwasannya harga mesin yang akan kita jual senilai 150 juta rupiah dengan biaya operasional 5 juta rupiah dan biaya penyusutan mesin yaitu 2.500.000 rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila target penjualan 50 unit per bulan tercapai, maka kita akan mendapatkan suatu keuntungan mencapai 2.476 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan. Hal ini adalah suatu nilai yang besar dalam sebuah usaha. Maka dari itu, jika kita menjalankan sebuah usaha ini, kita akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Kami juga memproyeksikan bagaimana cara pemasaran produk tersebut. Yang pertama, dengan menggunakan kartu nama. Yang kedua, dengan menggunakan media online. Yang ketiga, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, bekerjasama dengan Karang Taruna. Yang kelima, bekerjasama dengan TPI atau tempat pelelangan ikan yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak beberapa paparan yang telah saya sampaikan. Mungkin ada salah kata dan salah ucap. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi, salam kreasi.